Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas cinta Rasulullah terhadap umatnya. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Islam sampai kepada kita saat ini tidak lain berkat jasa baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai sosok penyampai risalah Allah yang benar dan diridhai. Dan nanti di padang mahsyar, tiap umat Islam pasti akan meminta syafaat dari beliau dan menginginkan berada di barisan beliau. Namun, pengakuan tidaklah cukup sekadar pengakuan. Pasti yang mengaku umat beliau akan berusaha mengikuti jejak beliau dengan jalan mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan senantiasa membasahi bibir ini dengan mendoakan beliau dengan cara memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Sejarah tak akan mampu mengingkari betapa indahnya akhlak dan budi pekerti Rasulullah tercinta Sayyidina Muhammad SAW, hingga salah seorang istri beliau, Sayyidatina Aisyah, mengatakan bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Tidak satupun perkataan Rasulullah merupakan implementasi dari hawa nafsu beliau, melainkan adalah berasal dari wahyu ilahi. Begitu halus dan lembutnya perilaku keseharian beliau. Rasulullah adalah sosok yang mandiri dengan sifat tawadhu yang tiada tandingnya. Beliau pernah menjahit sendiri pakaiannya yang koyak tanpa harus menyuruh istrinya. Dalam berkeluarga, beliau adalah sosok yang ringan tangan dan tidak segan-segan untuk membantu bekerja istrinya di dapur. Selain itu, dikisahkan bahwa beliau tiada merasa canggung makan di samping seorang tua yang penuh kudis, kotor lagi miskin. Beliau adalah sosok yang paling sabar di mana ketika pernah kain beliau ditarik oleh seorang badui hingga membekas merah di lehernya. Namun beliau hanya diam dan tidak marah. Sahabat Pena Pencari Hikmah, dalam satu riwayat dikisahkan bahwa ketika beliau mengimami salat berjamaah, para sahabat mendapati seolah-olah setiap beliau berpindah rukun terasa susah sekali dan terdengar bunyi yang aneh. Seusai salat, salah seorang sahabat, Sayyidina Umar bin Khattab, bertanya, "Ya Rasulullah, kami melihat seolah-olah baginda menanggung penderitaan yang amat berat. Sedang sakitkah engkau ya Rasulullah?" "Tidak ya Umar, Alhamdulillah aku sehat dan segar," jawab Rasulullah. "Ya Rasulullah, mengapa setiap kali baginda menggerakkan tubuh, kami mendengar seolah-olah sendi-sendi tubuh baginda saling bergesekan? Kami yakin baginda sedang sakit," desak Sayyidina Umar penuh cemas. Akhirnya Rasulullah pun mengangkat jubahnya. Para sahabat pun terkejut ketika mendapati perut Rasulullah yang kempis tengah dililit oleh sehelai kain yang berisi batu kerikil sebagai penahan rasa lapar. Ternyata batu-batu kerikil itulah yang menimbulkan bunyi aneh setiap kali tubuh Rasulullah bergerak. Para sahabat pun berkata, "Ya Rasulullah, adakah bila baginda menyatakan lapar tidak punya makanan, kami tidak akan mendapatkannya untuk Tuhan?" Baginda Rasulullah pun menjawab dengan lembut, "Tidak para sahabatku, aku tahu apapun akan kalian korbankan demi Rasulmu. Tetapi apa jawabanku nanti di hadapan Allah? Apabila aku sebagai pemimpin menjadi beban bagi umatnya, biarlah rasa lapar ini sebagai hadiah dari Allah buatku, agar kelak umatku tidak ada yang kelaparan di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti." Rahmat agung pribadi Rasulullah
sehingga para sahabat yang ditanya oleh seorang badui tentang akhlak beliau hanya mampu menangis karena tidak sanggup untuk menggambarkan betapa mulia akhlak beliau. Beliau diutus tidak lain untuk menyempurnakan akhlak manusia dan sebagai suri tauladan yang baik sepanjang zaman. Sahabat pena pencari hikmah, sungguh kehadiran Rasulullah adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia lewat segala hal yang beliau contohkan kepada umat manusia. Beliau tidak pernah pandang bulu dalam hal menghargai manusia. Penuh kasih sayang, tidak pernah mendendam, malahan beliau pernah menangis ketika mengetahui bahwa balasan kekafiran adalah neraka yang menyala-nyala, hingga menginginkan umat manusia untuk mengesahkan Allah. Cukup kiranya beliau yang jadi suri tauladan kita, umat Islam khususnya yang hari ini sebagian sudah sangat jauh dari akhlak Rasulullah, baik dalam tindakan maupun perkataan yang menyejukkan. Apa yang dikatakan oleh seorang sastrawan Pakistan, Muhammad Iqbal, dalam salah satu karyanya dapat kita jadikan renungan bersama, di mana beliau berkata, barang siapa yang mengaku umat Nabi Muhammad, hendaklah berakhlak seperti beliau, yaitu Nabi Muhammad. Dalam salah satu hadis dikatakan bahwa belum beriman seseorang sehingga aku, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, lebih dicintainya daripada ayahnya, anak-anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat pena pencari hikmah, kita tidak tahu apakah nanti akan diakui Rasulullah sebagai umatnya atau tidak kelak di yaumil qiyamah. Namun, satu yang pasti bahwa semua ingin berada di barisan beliau. Maka marilah kita sama-sama berusaha untuk mengikuti akhlak beliau semampu diri kita. Sahabat pena pencari hikmah, sebagai suri tauladan kita yang utama, mari kita memperbanyak ucapan selawat untuknya, membela sunnahnya, bukan malah membelakangi. Mari berlindung dari hal demikian, sebagai bagian dari rasa cinta kita terhadap beliau. Mari kita sampaikan salam dan salawat kepada Rasulullah, yang dengannya kita akan memperoleh cinta dan syafaat kelak di yaumil mahsyar, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.